Will dihina oleh gurunya dan diejek oleh teman-teman sekelasnya hanya karena dia tidak memiliki kekuatan sihir di dunia sihir. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa dia tidak memiliki keterampilan sihir, tetapi dia bahkan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang jika dia tidak bisa menghadapi siswa terbaik di kelasnya. Dia dapat dengan mudah membunuh monster hanya dengan satu pedang. Alasan kenapa Will tidak memiliki kekuatan sihir dan masih bersekolah di Akademi Sihir adalah karena dia dan kekasih masa kecilnya pernah sepakat untuk naik ke puncak menara tertinggi untuk menyaksikan matahari terbenam bersama di puncak menara. Dia harus menjadi 5 orang terkuat yang tingginya 5 kaki. Sebuah gelar yang hanya bisa dipegang oleh para penyihir, tapi sekarang telah menjadi yang termuda setinggi 5 kaki dengan bakatnya yang luar biasa, tapi dia masih hanya seorang sampah yang tidak bisa menggunakan sihir. Bahkan gurunya akan dengan sengaja mempersulitnya selama di kelas, mengetahui bahwa dia tidak tahu sihir. Namun dia tetap harus memintanya naik ke panggung untuk latihan praktek. Jelas sekali setelah Will melakukan beberapa saat, hal itu tidak menghasilkan efek apapun. Hal ini langsung menimbulkan ejekan dari para siswa di bangku, karena guru memintanya untuk berlatih sihir, sentuhan pedang yang paling sederhana dengan mudah mendapatkan nilai penuh, tetapi jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak berguna. Pada saat ini, seorang siswa berambut merah di kelas tiba-tiba melepaskan sihirnya tanpa izin, berharap untuk menyoroti ketidakmampuan Will, tetapi gurunya di atas panggung juga kuat. Dia tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk mempermalukan Will. Tentu saja, tidak semua orang meremehkan kemampuan Will. Setelah kelas selesai, Huang Mao datang sendiri untuk menghibur Will, dan bahkan akan menjadi malu karena perkataan Will. Kemudian Will datang menemui guru lain di kantornya dan segera berlutut, karena dia pergi ke ruang bawah tanah tanpa izin. Namun, guru tersebut tahu bahwa Will melakukan ini demi pujian, jadi dia hanya berpura-pura marah di depan orang. Dia bertanya kepada Will apakah dia masih ingin menjadi panglima militer tertinggi. Dia harus tahu bahwa itu sangat sulit. Bahkan jika dia hanya ingin naik ke puncak menara, dia harus dipromosikan ke majelis tinggi untuk mencapai tujuan ini. Will memerlukan banyak kredit dalam matematika. Jika Will tidak dapat menggunakan sihir, dia tidak bisa mendapatkan poin matematika, jadi dia hanya bisa pergi ke ruang bawah tanah untuk membunuh monster untuk mendapatkan kredit, bahkan akan sulit baginya untuk lulus, apalagi masuk sekolah yang lebih tinggi. Dan karena Will gagal mendapatkan ujian kali ini, kredit harus diperoleh dalam waktu 2 hari untuk mendapatkan 4 poin lagi catatan, untuk melihat apakah ada monster di ruang bawah tanah yang belum dia kalahkan, yang dapat dia gunakan untuk menebus kreditnya. Namun Will tidak pernah menyangka bahwa percakapan mereka telah disadap oleh si rambut merah di luar. Yang harus dia lakukan adalah membunuh monster itu di hadapan Will, dia membawanya bersamanya. Simo datang ke lantai 6 penjara bawah tanah. Monster yang dia ceritakan kepada guru sebelumnya sebenarnya sangat mudah dikalahkan selama dia berhati-hati, dengan nafas api lawan membawa 2 adik lelaki ke lantai 6. Tapi sementara mereka mencari monster, pada saat ini, Will juga mendengar suara itu dan bergegas menuju Hong Mao. Dia bersembunyi dan mencari beberapa saat dan menemukan bahwa monster itu seharusnya berlevel lebih rendah, tetapi mengapa dia muncul di sini sekarang? Sihir Hong Mao menghantam monster itu tanpa bahaya sama sekali. Tepat ketika Will hendak membantu, dia tiba-tiba teringat akan orang lain yang menindasnya begitu lama, jadi dia merasa sedikit terguncang, tapi Will menyadari. Mengingat apa yang pernah dikatakan Lan Mao kepadanya. Setelah berpikir, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengenakan kacamata eksklusif untuk bertarung. Jadi dia bergegas ke depan dan berhasil menyelamatkan rambut merah itu sebelum hendak terbelah 2. Di sisi lain, guru mereka dan berkata Hong Mao dan yang lainnya berlari ke ruang bawah tanah tanpa izin. Jadi dia ingin meminjam simonya untuk mencari seseorang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa siswa lain akan pergi ke lantai 6, dia berhenti memegang tangan Simo karena Will kebetulan ada di sana juga. Guru Baimo terhubung dengan Will melalui bola kristal dan menyampaikan adegan itu dari sisinya monster dengan kecepatan geraknya yang super tinggi. Hal ini bisa mengalahkan monster itu. Hong Mao memandang rendah dirinya.
Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah di depannya bisa sekuat itu, tapi Guru Bai Mao mengatakan bahwa Will sebenarnya adalah seorang bidat dengan kekuatan aneh yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang penyihir. Dengan ketangguhan seorang kurcaci dan kemampuan untuk memahami tindakan musuh setelah melihatnya sekali, sudah ditakdirkan bahwa dia akan melakukannya, kemampuan bertarungnya tidak akan lebih buruk dari seorang penyihir, meskipun dia hanya mengandalkan ilmu pedang. Dia terlahir untuk menjadi satu-satunya pejuang di dunia sihir ini. Setelah melihat Will membunuh monster tersebut, gigi Hong Maoji berdarah. Gurunya juga tidak dapat menerima bahwa ada makhluk di dunia ini yang tidak bisa menggunakan sihir tetapi berada di atas sihir. Mayat tersebut diserahkan kepada Tuan Bai Mao dan berhasil ditebus dengan 10 kredit.